Baik, kita mulai ya. Untuk aplikasi yang kemarin saya share, semoga teman-teman semua sudah mengkopinya ke akun Google teman-teman masing-masing. Kemudian nanti kita akan melihat, sebenarnya sih kemarin sudah ada ya, untuk login kemarin sudah ada, terus kemudian untuk filtering dan slicing itu juga sudah ada di aplikasi yang saya share kemarin. Jadi aplikasinya yang kemarin adalah yang ini. Nah, sebenarnya sudah ada. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya, terus kemudian formula apa sih yang dipakai di pembuatan dua fitur ini, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah mengcopy bisa juga untuk dibuka, untuk kita bisa sama-sama belajar. Oke, yang pertama kita akan membuat yang bagian login yang multi user. Oke, jadi kalau kita lihat di aplikasi ini untuk pertama kali dibuka, jadi seperti saya rubah dulu. Oke. Kita lihat di versi desktopnya. Nah, ini kok lama. Oke, untuk versi desktopnya seperti ini. Jadi untuk pertama yang diakses atau yang dibuka oleh aplikasi yaitu adalah form login seperti ini. Oke, form login seperti ini. Nah, hal pertama yang harus kita buat adalah kita akan men-set view mana yang pertama kali akan akan dibuka oleh si aplikasi kita untuk yang pertama kalinya. Oke, caranya adalah kita harus masuk ke bagian settings. Oke, di bagian setting kemudian di sini ada view dan ada general. Kita klik di sini. Oke, nah di sini di bagian parameter general ini, di sini ada starting view. Starting view ini kita pilih view mana yang akan pertama kali dijalankan atau dibuka oleh si aplikasi. Jadi kita memilih yang user settings. Nah, user settings ini apa? User setting ini adalah form login kita. Gitu ya. Form login kita itu namanya adalah user setting. Nah, kenapa user setting namanya? Nah, kita akan bahas mulai dari bagian menu data. Oke, kemudian kita masuk ke bagian menu data. Oke, di bagian menu data ini, kalau teman-teman lihat di sini di bagian option di bawah, di sini ada user settings. User settings ini sebenarnya oleh AppSheet digunakan untuk membuat session. Jadi kalau teman-teman pernah membuat aplikasi web misalnya gitu, dia ada session. Kalau kita klik di sini. Nah, session ini oke, sebenarnya oke ya untuk pertama kali sebenarnya dia bentuk aslinya adalah seperti ini. Jadi ini aplikasi yang belum disetting sama sekali. Oke, di sini ada data. Nah, kemudian di sini ada user settings. Ada user settings. Nah, ini adalah user settings untuk pertama kali ya, yang sebelum belum kita setting sama sekali, bentuk aslinya adalah seperti ini. Nah, fungsi user setting ini adalah sebenarnya bukan untuk login. User setting ini adalah untuk menyimpan informasi yang sifatnya adalah personal. Sifatnya personal artinya adalah informasi yang disimpan di kolom-kolom ini adalah informasi yang unik. Artinya unik adalah dia informasi yang berbeda-beda setiap device. Jadi kalau aplikasi ini nanti dibuka lewat HP ataupun lewat tablet, isi dari
option ini, isi dari user setting ini akan berbeda-beda untuk setiap perangkatnya. Nah, gunanya adalah untuk menyimpan informasi yang sifatnya sementara dan personal di aplikasi atau di perangkatnya si user tadi. Jadi contohnya misalnya aplikasi ini diakses oleh 2 user. Misalnya user pertama adalah menggunakan HP 1 dan user kedua menggunakan HP yang kedua. Nah, nanti informasi ini akan unik di setiap device atau perangkatnya, gitu ya. Berbeda dengan data yang ada di menu data yang di atas ini. Kalau menu data yang di atas ini kita mengakses dari HP 1 dengan HP 2 itu isinya sama. Kalau user setting ini berbeda. Makanya dengan seperti ini, fungsi sementara seperti ini, maka biasanya digunakan untuk bagian filtering maupun slicing di user. Jadi nanti user begitu dia mengakses data ini, dia akan otomatis dibagi ke dalam beberapa filtering gitu ya, atau beberapa slice. Nah, kita nanti akan coba sama-sama. Nah, itu prinsip dasar dari si user settings ini. Oke. Nah, user settings ini tadi kita bisa mengubahnya atau mengelolanya itu menjadi sebuah seperti login gitu. Jadi sebenarnya dia bukan login tapi dia dibuat seperti login. Nah, bagaimana implementasinya untuk yang user login ini, untuk yang bisa dipakai untuk satu email ke banyak user. Jadi prinsipnya adalah nanti kita membuat user login dengan user setting ini dengan satu email. Satu email nanti kita akan pakai dengan beberapa user. Oke, kita kembali ke dokumen yang kemarin, template yang kemarin saya share. Oke, langkah pertama adalah kita harus membuat ada beberapa kolom yang kita harus isi. Oke, jadi contohnya kalau kita tadi di bagian dokumen ini ya, oke di sini. Di sini kan ada 2 kolom yang ditampilkan. Kolom pertama adalah NRP, kolom kedua adalah password. Nah, ini adalah di sini cara settingnya. Oke, di sini kita contreng, kita show kolom mana yang akan ditampilkan. Jadi tadi ada 2 kolom, NRP dan password. Nah, ini NRP dan password. Ini bisa dirubah-rubah. Silakan dirubah-rubah. Biasanya ini username dan ini biasanya adalah password. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah untuk yang username ini, yang kolom yang pertama ini, yang username ini harus diisi sesuai dengan data yang ada di dalam tabel user. Jadi kalau kemarin kan ada tabel user. Kita buka dulu tabel usernya. Kita view data source. Oke, ini adalah data-data user yang kita punya kemarin. Jadi di sini ada NRP, kemudian ada password dan juga ada level. Nah, level ini nanti yang kita buat menjadi filternya ya, filternya dan user permission-nya. Nah, untuk yang NRP ini akan kita anggap sebagai username dan password ini akan password. Nah, nanti kita akan membuat validasi apakah username-nya tadi cocok dengan data yang ada di database. Kemudian passwordnya juga. Nanti kita cek apakah passwordnya ini juga sama dengan yang ada di bagian database. Satu itu. Yang kedua, validasinya nanti adalah apakah NRP ini cocok dengan password yang ini. Itu. Karena jangan sampai nanti user bisa melogin dengan username yang pertama ini dan dimasukkan dengan password yang kedua atau kosong gitu. Jadi misalnya adalah username-nya
benar dan passwordnya kosong, itu bisa masuk. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, proses itulah yang namanya nanti adalah di validasi. Nah, kita harus kuat di bagian validasi. Nah, untuk di bagian validasi ini nanti kita akan banyak menggunakan formula-formula yang ada di AppSheet. Oke, kita kembali ke bagian aplikasi. Nah, ini tadi data yang akan kita tampilkan. Data akan kita tampilkan. Oke, nah, datanya di sini ya. Kita masuk ke bagian tadi, user settings tadi. Nah, ini data kolom ini yang akan kita tampilkan. Nah, kemudian di kolom yang NRP ini atau di bagian username ini kita harus membuat validasi. Validasi yang mana kolom ini hanya boleh diisi dengan username yang ada di database. Jadi nggak boleh diisi dengan sembarangan, gitu ya. Ya diisi sembarang nilai itu nggak bisa. Gitu. Misalnya kita coba ini ya di bagian aplikasinya. Misalnya ini tampilan di desktopnya, kita masukkan asal gitu ya, asal. Nah, dia akan salah. Jadi dia pertama harus ada validasi di bagian pertama ini. Untuk di bagian username ini dia harus benar-benar sesuai. Jadi kalau kita masukkan data asal seperti ini, maka dia akan salah. Gitu. Dan kalaupun ditekan login, dia nggak akan bisa lanjut, gitu ya. Oke, karena ada kesalahan di bagian username-nya. Gitu. Oke, untuk pertama kali untuk membuat validasi, yang pertama kita akan klik edit kolom di sini, di username-nya atau NRP-nya ini kita edit. Nah, di bagian edit, yang pertama di data untuk membuat validasi, kita masuk ke bagian parameter yang data validity ini. Nah, kalau teman-teman lihat di data validity ini ada beberapa formula. Formula yang dipakai ada dua formula di sini, ada N dan ada IN. Nah, kita akan klik dulu. Oke, saya akan coba jelaskan bertahap. Kalau melihat seperti ini, jadi teman-teman yang harus dibaca adalah yang pertama itu adalah formula yang ada di paling kiri atau formula yang ada di paling ujung. Formula yang paling ujung adalah ada formula N. Nah, formula N ini teman-teman bisa baca dokumentasinya di sini ya. Kalau kita klik di sini, nah ini bisa teman-teman baca dokumentasinya. Tapi kalaupun enggak, saya akan jelaskan formula N ini. Formula N ini adalah formula untuk validasi yang mana N ini dia bisa memiliki beberapa kondisi, gitu ya. Bisa satu, bisa dua, juga bisa lebih dari dua kondisi. Nah, kondisi ini yang kalau N itu adalah kondisi itu bisa terpenuhi jika jika semua kondisinya itu bernilai benar. Contohnya adalah jika kondisi pertama ini benar dan kondisi kedua benar, maka N ini bernilai true atau bernilai benar, gitu ya. Jadi kalau ada salah satu kondisi yang bernilai salah, maka kondisi N ini dia pasti bernilai salah. Oke, semoga itu bisa dipahami. Contohnya adalah contoh simpelnya adalah seperti ini. Jadi N ini, jadi kalau di sini kalau kita lihat itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah yang ini, is not blank ini. Ini kondisi pertama. Jadi di sini ditandai dengan warna hijau. Terus kemudian kondisi yang kedua ini adalah sebuah formula ini. Nah, ini adalah kondisi kedua. Ini ditandai dengan warna hijau ini, kondisi kedua. Oke, prinsipnya. Tadi ya, kalau ada dua kondisi, N ini bisa lewat kalau dua-duanya kondisi ini bernilai benar. Benar dan benar maka bernilai benar gitu. Tapi kalau benar dan salah maka dia salah gitu. Kalau salah dan salah udah pasti salah gitu. Tapi kalau benar dan benar itu hasilnya pasti benar gitu. Nah, validasi ini kenapa harus pakai N? Karena tadi ya, kita harus memastikan bahwa yang diinput di bagian username itu adalah data yang ada di tabel user di bagian NRP atau username tadi. Itu ya, itu yang kita harus buat validasinya biar benar. Jadi kita buat dua validasi. Yang pertama adalah
formula is not blank. Is not blank itu artinya adalah di sini kalau kita lihat di bagian NRP ini adalah kolom. Kemarin sudah saya singgung bahwa untuk memanggil atau memanggil kolom di dalam sebuah tabel kita memakai kurung siku. Oke. Jadi kita tinggal kurung siku ini aja, kurung siku. Nah, dia akan menampilkan seluruh nilai kolom yang ada di tabel yang bersangkutan, tabel yang sedang aktif sekarang gitu ya. Contohnya misalnya ini saya coba hapus. Nah, di sini kita sapu dulu. Nah, misalnya di sini, nah dia akan lihat dia ada di kolom user settings gitu ya. Nah, kita lihat apakah di bagian user setting ini is not blank itu artinya adalah dia tidak boleh kosong gitu ya. Jadi kalau kosong dia bernilai false atau bernilai salah gitu ya. Itu maksudnya yang di bagian is not blank ini. Jadi ini isinya adalah NRP. Nah, terus kemudian is not blank itu seperti itu. Jadi is not blank itu dia kalau kolomnya ini, kolom NRP-nya ini dia tidak diisi, maka dia bernilai true. Gitu ya. Nah, terus kemudian kondisi yang kedua ini adalah in. In ini itu adalah formula untuk dokumentasinya juga bisa lihat di sini. In ini adalah untuk membandingkan dua buah list. Jadi kalau di sini kita lihat ada dua buah list. List yang pertama adalah key yang ini, yang sebelum tanda koma ini. Yang kedua adalah list yang ada di bagian yang kedua ini. Itu. Nah, list ini apa sih? List ini sebenarnya ini. Sebentar, saya ada notifikasi yang harus saya close dulu. Sebentar. Oke. In ini adalah membandingkan apakah parameter yang pertama ini ada di dalam list parameter yang kedua. Itu maksudnya in. Jadi sekali lagi, jadi kalau kita di sini kan kalau kita baca, di sini ada NRP ya. Kenapa this row after? This row after itu artinya adalah semua yang kita ketik sebelum ditekan enter ataupun sebelum ditekan tab. Gitu ya. Itu this row after. Nah, di sini ada NRP berarti adalah kolom NRP tadi kalau sudah diisi, isinya itu apakah ada di dalam tabel user dan kolom NRP. Nah, di sini adalah tabel user ya. Tabel user dan NRP. Itu fungsi dari in. Jadi sekali lagi in ini adalah untuk mencek apakah NRP yang kita inputkan tadi itu ada di tabel user kolom NRP. Di sini kalau kita lihat ada tabel user. Oke, tabel user kolom NRP. Oke, di sini. Jadi kolom yang tadi, kolom yang ini tadi, yang di bagian aplikasi ini, nah ini yang kita inputkan, itu harus teks yang ada di tabel user dan kolom NRP. Gitu. Nah, contohnya adalah saya punya B1234 untuk NRP. Ya, kita masukkan B1234. Nah, kalau kita tekan tab atau next, nah dia nggak akan ada error. Kenapa? Karena yang kita inputkan ini itu isinya sama atau ada di dalam tabel user kolom NRP. Nah, itu maksudnya pakainya in tadi ya. Oke, itu semoga bisa dimengerti. Jadi kenapa dicek atau dipakai formula in itu seperti ini. Nah, dua kondisi ini harus bernilai true biar valid datanya. Oke, kondisi yang pertama tadi adalah NRP nggak boleh kosong. Ini formulanya. Yang kedua adalah NRP yang diinputkan itu harus ada di tabel user kolom NRP. Nah, itu maksudnya. Oke, itu validasi yang pertama untuk di kolom NRP. Kalau sudah kita klik save, terus kemudian kita done. Oke, oh ya tadi ini yang di bagian bawah ini adalah error message ya, error message. Arti error message ini adalah
teks yang akan ditampilkan jika data yang di atas ini tidak valid atau tidak memenuhi syarat. Ini yang akan ditampilkan. Nah, contohnya seperti ini tadi. Jadi misalnya ini saya ketik asal gitu. Nah, ini ya, maksudnya ini. Ini error message ini diambil dari yang ini tadi. Yang ini. Seperti itu. Oke. Nah, untuk di bagian require ini, data validity ini, terserah teman-teman mau aktifkan atau enggak. Kalau diaktifkan berarti username tadi, dia harus diisi. Gitu. Nah, walaupun nggak diaktifkan, otomatis dari validity yang kita buat pakai formula tadi, dia akan otomatis nggak boleh kosong. Jadi kalau kita kosongkan, dia nggak akan bisa nantinya, gitu ya. Seperti itu. Terus bagian validasi yang kedua itu di bagian password. Nah, untuk di bagian password, tentunya dia ada lebih tambah ada satu kondisi lagi. Oke, kita lihat dulu ya. Kita klik edit password di bagian validity. Oke, kita klik di bagian formula valid if-nya. Oke, untuk kondisinya sama juga pakai N, tapi dia dengan 3 kondisi. Jadi hampir sama dengan yang username tadi. Kondisi yang pertama adalah password-nya itu nggak boleh kosong. Oke, terus kemudian kondisi yang kedua adalah password-nya yang diinput itu ada di tabel user dan kolom password. Nah, oke, itu sama dengan yang tadi ya, sama yang tadi. Oke. Kemudian yang validasi yang ketiga, kita bisa tambahkan kondisi yang ketiga. Nah, di sini ada tanda kondisi ketiganya hijau. Maka formula ini, formula lookup ini, oke, formula lookup ini sampai sini itu menjadi kondisi yang ketiga. Oke, kondisi ketiga ini kita tambahkan ada formula lookup. Oke, saya bisa ulang lagi untuk yang formula lookup ini. Jadi teman-teman yang belum mengerti harus mengerti untuk formula lookup ini karena nanti formula ini menjadi sangat penting karena akan sering dipakai di Excel untuk pengolahan data. Oke, lookup ini ya kita fokus di yang saya biru ini nih ya. Kita fokus di satu formula ini dulu. Formula lookup itu mempunyai 4 parameter. Oke, formula ini untuk apa sih? Oke, untuk gunanya ya, gunanya dulu ya. Oke, formula lookup ini gunanya adalah untuk mengecek apakah ini ya. Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya. Bentar. Mic saya nggak apa-apa sih sebentar. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran di saya, Pak. Oh, kedengeran. Oke. Berarti ini ya, mic saya bisa ya. Oke. Mungkin ini Mas, apa volumenya Mas atau gimana? Saya nggak tahu. Yang lainnya bisa denger ya? Bisa di Oke. saya. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Oke, yang di formula lookup ini ya. Formula lookup ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk mengecek apakah username dan passwordnya ini di satu data yang sama. Contohnya kayak tadi ya. Apakah username dan passwordnya ini itu di satu baris yang sama, artinya satu user yang sama. Jangan sampai kalau kondisinya itu nggak ditambah kondisi yang ketiga tadi, maka kita bisa login dengan NRP yang pertama ini dan password yang kedua, karena dia tidak mengecek, tidak memvalidasi apakah username dan passwordnya itu ada di data yang sama. Gitu. Oke, itu fungsi dari lookup tadi. Gitu. Oke, kita kembali ke lookup. Kalau kita udah tahu tujuan untuk lookupnya ini untuk apa, nah kita harus bisa membaca atau membuat fungsi lookup ini atau formula lookup. Yang pertama, lookup ini mempunyai 4 parameter. Jadi nggak boleh 2 atau 3 atau 5. Jadi cuma 4 parameter. Yang pertama, value, dataset, kolom, dan return kolom. Yang pertama, lookup, itu parameter yang pertama itu adalah value-nya. Value-nya itu adalah kolom atau isi yang akan kita ambil sebagai data yang akan kita bandingkan gitu ya.
Gampangnya seperti itu. Jadi data yang akan menjadi kunci untuk kita bandingkan atau untuk kita lihat ke data yang lain gitu. Oke, data yang pertama adalah tadi fungsi distro ini adalah fungsi untuk meyakinkan bahwa yang kita ambil NRP-nya atau username-nya itu adalah ya baris sekarang ini gitu. Sebenarnya distro nggak dikasih juga nggak apa-apa, tapi kita pastikan bahwa yang dilihat atau mau yang akan kita bandingkan adalah yang NRP yang sedang kita inputkan gitu ya. Maksudnya ini ya seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini saya ada B1234. Nah, password yang akan kita bandingkan ini yang tadi NRP-nya ini adalah yang distro ini, maksudnya yang ini, yang baris ini. Itu fungsinya. Terus kemudian, nah kita akan lihat NRP-nya ini sebagai yang akan kita bandingkan gitu ya. Oke, NRP-nya. Kemudian di parameter yang kedua, di lookup ini ada yang namanya dataset. Dataset ini adalah nama table di mana kita akan lihat, akan membandingkan si value tadi, yang volume pertama tadi, parameter pertama ini, akan kita lihat akan kita bandingkan atau kita akan baca di tabel yang mana. Gitu. Oke, jadi kalau NRP ini, kita akan lihat apakah NRP ini ada di tabel user atau data ya, atau database user gitu ya. Nah, ini adalah nama database-nya atau nama tabelnya. Nah, kemudian untuk yang parameter ketiga ini adalah kolom. Parameter ketiga ini harus sama dengan parameter pertama, itu kuncinya. Itu mudahnya seperti itu. Jadi parameter yang pertama itu harus sama dengan parameter ketiga, maaf. Contohnya tadi ya, parameter pertama tadi kan NRP. NRP tapi dari tabel apa tadi? Dari tabel user. Nah, begitu juga untuk yang ketiga. Parameter ketiga ini harus sama dengan parameter pertama. Karena parameter pertama ini tadi NRP, maka parameter ketiga juga harus NRP. Gitu. Itu kuncinya. Jadi parameter ketiga itu harus sama dengan parameter yang pertama. Begitu juga kalau nanti kita membaca di tabel yang berbeda. Walaupun tabel yang berbeda, tapi yang kita harus bandingkan harus sama. Namanya membandingkan kita harus sama ya. Jadi yang dibandingkan adalah yang parameter pertama akan kita bandingkan dengan parameter ketiga di tabel user. Cara bacanya seperti itu. Nah, terus kemudian parameter keempat ini adalah return value. Return kolom ini adalah kolom mana yang akan kita ambil gitu ya. Jadi yang tadi kita bandingkan adalah NRP, tapi data yang akan kita ambil adalah data passwordnya ini. Nah, data password ini akan kita bandingkan dengan lookup ini. Kan lookup ini baru ini sampai sini ya. Lookup ini dia isi dari lookup ini nanti adalah pastinya adalah password karena yang return kolomnya adalah password gitu. Nah, password ini akan kita bandingkan dengan password yang diinput. Yang diinput di bagian ini gitu. Nah, lookup tadi sekali lagi saya ulang lagi. Jadi lookup tadi saya akan mencari NRP ini yang ada di this row ini ke dalam tabel user yang mana NRP yang kita inputkan tadi harus sama dengan NRP yang ada di sini. Oke. Terus kemudian kita lookup, kita bandingkan NRP yang kita inputkan tadi, apakah passwordnya itu sama dengan password yang kita input di sini. Nah, itu maksudnya si lookup. Jadi untuk memastikan bahwa password yang diketikkan di kolom password tadi itu harus sama satu data dengan NRP yang kita input gitu. Itu untuk memvalidasi biar tidak username-nya yang pertama dimasukkan password yang kedua dan seterusnya seperti itu. Nah, itu untuk yang data validasi untuk yang N ini, untuk yang password.
Oke, sampai sini dulu ada yang mungkin ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, nggak ada ya? Ini Pak, Apakah ada? Ya, karakternya itu campur atau emang harus angka sama huruf Pak? Atau yang mana, Mas? karakter yang di password atau yang di apa? Oh, itu bebas, Mas, bebas. 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 Jadi bisa kalau misalnya untuk pakai number boleh, pakai pakai teks atau campur boleh gitu. Atau juga bisa pakai email itu juga nggak apa-apa gitu. Yang jelas nanti datanya itu harus sama ya. Kalau misalnya yang tadi NRP-nya itu teks ya nanti apa namanya yang kita input juga harus teks seperti itu. Jadi nggak ada aturan harus teks atau number gitu. Sama aja. Oke, ada yang lain? Oke, nggak ada? Ngerti ya? Oke, kalau udah itu baru di bagian ini ya, baru di bagian username dan passwordnya. Nah, dengan validasi yang tadi itu username dan passwordnya itu sudah lewat, sudah berhasil berarti. Jadi kalau misalnya di sini kita masukkan acak, nah dia akan salah passwordnya. Kenapa? Karena password ini nggak ditemukan gitu ya, nggak ditemukan di NRP ini. Nah, kita cek juga untuk yang username ini. Bentar. Yang untuk username ini bisa nggak dimasukkan passwordnya yang ini? Ya, kita coba ya. Kita coba. Harusnya sih nggak bisa karena dengan validasi yang tadi. Nah, C4321. Nah, ini kan sebenarnya ada passwordnya, tapi untuk usernya dia tetap error ya, tetap nggak bisa ya. Dia ada errornya adalah passwordnya salah. Gitu. Nah, memang dia di beda user gitu ya, beda ID gitu, seperti itu. Nah, ini untuk bagian yang pertama. Jadi validasi untuk yang username dan password. Nah, seperti tadi, karena fungsi dari user settings ini adalah untuk menyimpan informasi yang sifatnya personal dan sesuai dengan perangkat yang dipakai, maka kita harus memiliki sebuah kolom baru yang mana isinya itu akan diisi sesuai dengan kalau dua kolom tadi bernilai valid atau bernilai benar, gitu ya. Nah, sebenarnya yang dipakai ini adalah dua kolom ini ya, dua kolom ini. Jadi kolom ini adalah menandakan bahwa oh si user ini siapa sih namanya. Nah, kita perlu nama kolomnya nama karyawan misalnya atau nama user. Nah, nanti kita isi nama karyawannya. Kemudian levelnya adalah apa. Jadi kalau misalnya kita lihat di tabel user, di sini kan ada level. Oke, ada leveling, ada level admin dan level user. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti kita akan membuat filtering bahwa kalau dia itu login sebagai admin di sini sebagai admin, maka menu yang tampil adalah menu A B C D E misalnya. Kalau dia nanti login sebagai user, maka yang tampil hanya menu A. Seperti itu nanti. Nah, itu fungsi dari login tadi dan fungsi dari user setting tadi. Oke, jadi untuk memastikan bahwa nama pegawainya siapa dan levelnya apa. Nanti setelah ketahuan levelnya, nanti otomatis dia bisa membuat filtering. Oke. Nah, terus kemudian implementasinya tadi, sekali lagi untuk kenapa itu bisa dipakai dengan login seperti ini tadi, bisa dipakai satu email ke banyak user, karena memang filteringnya itu bukan berdasarkan email loginnya, tapi berdasarkan ini tadi, berdasarkan slicing di user setting tadi. Itu kenapa satu email bisa dipakai oleh banyak user. Sebanyak apa? Unlimited ya, karena saya pernah membuat aplikasi untuk PLN itu ada sekitar 18.000 user, itu nggak ada masalah untuk satu email gitu. Yang jelas nanti di bagian yang kedua ini dia harus tepat isinya gitu ya. Oke, kita lanjut. Bagian yang pertama tadi sudah selesai, divalidasi username dan password. Bagian yang kedua ini adalah informasi. Jadi bisa satu, bisa dua informasi ya. Kalau di sini saya bikinnya dua informasi. Informasi yang kedua ini adalah informasi yang kira-kira nanti dipakai di bagian
aplikasi. Jadi aplikasi ini masih sederhana, jadi saya hanya ingin menampilkan nama karyawan dan juga levelnya. Oke, setelah mereka login berhasil, maka nama karyawannya siapa dan kemudian levelnya mana, gitu ya. Nah, itu bisa dipakai di ini ya, dipakai di menu. Misalnya menu ini akan ditampilkan nama karyawannya siapa sih, gitu. Nah, kita bisa ubah di sininya. Jadi oke, nanti ya di bagian selanjutnya. Oke, kita bagian yang kedua dulu. Untuk yang informasi yang pertama itu saya akan menampilkan nama karyawan. Nah, nama karyawan ini akan kita ambil dari, kalau kita lihat di data user, di nama karyawan di sini ya. Ini nama karyawannya adalah ini. Nah, kita akan memanggil nama karyawan ini berdasarkan username dan passwordnya. Gitu. Nah, caranya enggak saya gitu. Oke, caranya adalah kalau masih ingat kita harus memakai lookup gitu ya. Di nama karyawan ini kita memakai lookup. Jadi di bagian formula kita klik saja formula di sini. Oke, formula. Nah, kita akan menampilkan nama. Saya ulang lagi ya. Maaf, saya harus pelan-pelan ya. Saya akan menampilkan nama sesuai dengan username dan passwordnya. Jadi kalau tadi username dan passwordnya sudah benar, maka saya akan menampilkan atau mengambil nama ini, kolom nama ini berdasarkan username dan password gitu. Oke, caranya seperti apa tadi ya, lookup tadi ya. Kita akan meng-lookup ya, akan me-lookup mencari data berdasarkan apa? Oke, saya berdasarkan NRP gitu ya. NRP yang mana? NRP yang this row, NRP yang baris sekarang ini saya inputkan tadi ya. Nah, di NRP ini akan saya lihat apakah NRP ini saya lihat di tabel user. Terus saya akan bandingkan NRP yang diinputkan di atas tadi, apakah ada di bagian NRP yang ada di tabel user tadi. Oke, setelah ketemu, tadi ya parameter 1 dan 3 ini harus sama. Setelah ketemu, maka data yang akan saya tampilkan adalah nama karyawan. Oke, nama karyawan. Itu maksudnya si lookup ini ya. Jadi karena yang akan saya tampilkan adalah nama karyawan, maka yang return kolomnya ini adalah nama karyawan. Ini sebenarnya nggak perlu teman-teman ketik manual ya. Di sini kalau seperti ini, kan tadinya nggak ada ya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja nama gitu ya. Nanti dia akan ada ini ya, ada dua. Oke, untuk yang pertama ini user ini adalah tabel ya. Tabel user atau database user, dan yang kedua adalah user settings. Gitu ya. Itu maksudnya ini. Terus nah, tadi yang akan saya akan keluarkan atau akan saya ambil itu adalah nama pegawai tadi ya. Jadi saya pilih yang nama pegawai ini. Bisa langsung enter, bisa juga diklik gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, terus itu fungsi untuk yang kolom nama karyawan. Nah, terus kemudian saya juga selain nama karyawan, saya juga pengen tahu user yang input ini itu ada level apa gitu. Dia di level apa. Nah, sama juga untuk yang bagian level, ini untuk nama kolomnya ini bisa diedit-edit ya teman-teman ya. Nggak harus seperti ini. Terus kemudian di bagian formula itu juga sama ya. Dia harus pakai lookup. Terus pakai lookup, yang kita lookup NRP sama, tapi yang akan kita ambil adalah kolom level. Jadi di sini kan ada kolom level di tabel user. Oke, di sini ada levelnya, ada dua level, admin dan ada user. Oke, dengan formula lookup ini, maka otomatis si kolom level ini, oke, si kolom level ini akan berisi dua tadi ya, bisa admin, bisa user, tergantung dari siapa yang loginnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini di bagian show di sini kan tadi langsung contreng gitu ya,
langsung contreng artinya adalah dia walaupun dia belum diapa-apain, dia akan langsung ditampilkan di bagian form ini, gitu ya. Nah, form yang kolom yang kedua tadi, nama karyawan, nama pegawai dan level tadi, itu ditampilkan kalau apa. Nah, ini yang maksudnya ini ya. Jadi kalau saya klik, ini di sini ada formula lagi ya, formula lagi untuk menampilkan kapan si nama pegawai ini atau nama karyawan ini akan ditampilkan. Nah, ditampilkan kapan? Tadi ya, jadi sama tadi. Kapan ditampilkan? Ditampilkan kalau username dan passwordnya itu valid. Gitu ya. Username dan passwordnya itu valid. Jadi tinggal dikopikan saja kok formula yang tadi di bagian validasi, validity di bagian NRP ini dan juga validity di bagian password itu sama. Tinggal dikopi aja di sini. Gitu. Jadi dia nggak akan tampil sebelum username dan passwordnya itu benar gitu ya. Nah contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya dia bernilai benar B4321. Nah ini maksudnya ini ya. Nama karyawan dan levelnya ini tampil kalau username dan passwordnya ini sudah bernilai benar. Ini nah kalau kita buat salah, nah maka dia nggak akan tampil. Data tadi nggak akan tampil. Oke. Kenapa data tadi harus ditampilkan? Karena sebenarnya data tadi yang akan kita pakai terus-terusan nanti di bagian aplikasi, gitu ya. Oke, kita ambil contoh lagi B4321. Oke, di sini. Nah, informasi ini, dua informasi ini, informasi nama karyawan dan informasi level ini, dia selalu ada dan selalu tersimpan selama user tidak melakukan logout atau selama user tidak keluar dari aplikasi. Jadi selama user itu tidak keluar dari aplikasi, maka informasi ini akan selalu tersimpan. Satu itu. Yang kedua, kalau satu aplikasi ini dengan satu email ini diakses oleh dua perangkat yang berbeda, misalnya handphone satu dengan handphone yang kedua, atau satu handphone dengan tablet, atau satu handphone dengan komputer, walaupun dengan email yang sama, tapi dengan device yang berbeda, dan login yang berbeda, otomatis informasi yang ini berbeda. Nama karyawan dan levelnya itu juga bisa berbeda. Seperti itu. Oke, contohnya ini ya, misalnya kalau ambil contoh misalnya saya akan login di C1234, itu dengan user yang berbeda, ini C4321. Oke, nah di sini levelnya akan otomatis menjadi user, padahal saya memakai dengan email yang sama. Itu contoh praktisnya seperti itu ya. Gitu. Berbeda dengan kalau misalnya kita login dengan email. Kalau kita login dengan email, kalau satu email itu dipakai di dua komputer atau dua handphone, maka otomatis informasinya akan sama karena dia validasinya dengan email. Gitu ya. Perbedaannya seperti itu. Terus kemudian kalau di AppSheet dia hanya membatasi hanya yang gratis ya, yang gratis itu hanya membatasi 10 email yang aktif di aplikasi. Jadi kalau nanti misalnya usernya ada 11, terus kita masukkan loginnya itu dengan email, maka begitu email yang ke-11 itu dia akan login, otomatis aplikasi kita akan di-lock oleh AppSheet karena kita hanya boleh memakai 10 email aktif gitu. Nah, dengan seperti ini bisa dengan satu email dan bisa dipakai oleh banyak user. Contohnya seperti ini ya, saya memakai satu email ini dan saya login bisa lebih dari satu. Kalau misalnya datanya ini lebih dari 2, misalnya ada 30 atau 40 data, maka nggak akan ada masalah kalau saya login bolak-balik dengan satu device yang sama. Gitu ya. Ini saya menjadi jika, terus kemudian kalau saya login sebagai ini, otomatis saya menjadi nama karyawannya adalah Bagi atau menjadi admin. Gitu. Nah itu contoh praktis dari penggunaan user setting. Oke, itu di bagian nama karyawan. Sama juga untuk levelnya juga sama, gitu ya. Sama juga dengan karyawannya yang show. Ini sama aja tadi, tinggal di copy
paste dari formula yang tadi kita sudah buat di depan tadi. Oke, yang bagian kedua ini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya lanjut ke yang kedua, yang ketiga. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian yang ke ketiga ya, bagian yang ketiga. Nah, setelah kita berhasil login dan setelah kita berhasil menyimpan informasi nama karyawan dan level, nah jadi kalau kita lihat di bagian aplikasi, oke kita save dulu. Kita save dulu. Oke, sambil nunggu yang di save, ini yang file yang kemarin aslinya ya, aslinya seperti ini. Jadi misalnya kalau kita aktifkan yang ini, option 1 dan option, maaf. Oke, seperti ini. Jadi aslinya ini tadi seperti ini ya. Seperti ini saya buka untuk yang file yang belum dibuat sama sekali. Terus kemudian di sini di bagian view, ya di bagian view tadi kan belum ada user setting ya, walaupun di sini sudah ada ya. Di bagian user settings, nah ini saya save dulu. Oke, kalau tadi begitu tadi saya udah aktifkan atau contreng 2 kolom tadi, otomatis di sini ada satu view baru namanya settings. Oke, namanya setting. Ini versi awalnya ya, sebelum ini ya, sebelum jadi seperti itu ya. Nah, setting ini bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, terus kemudian agar aplikasi pertama tadi ya, aplikasi pertama tadi dia akan membuka file atau membuka login. Jadi kita akan membuat view yang pertama dijalankan adalah setting ini. Nah, caranya adalah tadi ya, di settings, kemudian ada general, ada view, view general. Nah, di sini ada starting view. Oke, starting view-nya. Nah, kita pilih yang user settings. Tadi ya, di awal tadi ini saya ini ya. Oke, user setting. Ini adalah nanti aplikasi akan pertama kali dijalankan adalah si user setting, bukan menu ya, user settings. Terus kemudian ya, di bagian user setting ini, oke, di bagian user setting ini kita simpan dulu. Oke, kita ini ya, kita ke settings ya. Oke, versi awalnya versi awalnya seperti ini. Jadi ada kolom 1, kolom 2. Nah, di sini ada buttonnya ada 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada bedanya. Bedanya di sini. Nah, di sini kan ada buttonnya cuma ada 1 ya. Ini cuma ada login. Di sini nggak ada cancel. Nah, sedangkan di sini namanya save dan di sini ada cancel. Gitu. Nah, gimana caranya tombol save ini diubah namanya menjadi login, dan juga si cancel ini kita hilangkan, kita hapus dari sini. Jadi nggak ada cancel. Karena kalau kita cancel berarti loginnya nggak jadi. Gitu. Jadi kita harus
mau nggak mau memaksa user harus melakukan login. Itu versi awalnya ya. Nah, kita akan pertama akan menghapus cancel ini di form ini. Nah, untuk menghapus button-button yang sudah ada di bagian app sheet, itu teman-teman bisa rubah di bagian di sini, di bagian settings. Kemudian ada view, kemudian ada localization. Kita klik localization. Oke. Kemudian yang akan kita rubah, akan kita hilangkan yang ini ya, tombol cancel ini ya. Tombol cancel ini akan kita hilangkan. Nah, caranya adalah kita harus mencari tombol cancel ini. Ya, tombol cancel ini kita harus cari. Ada di mana sih tombol cancel ini? Nah, caranya adalah kita tinggal klik pencarian ini, kita cari cancel. Ya, di sini ketemu ya, ada cancel ya. Ini ada cancel. Nah, cancel ini harus kita hilangkan. Tapi jangan langsung dihapus ya. Kalau langsung dihapus nanti untuk button yang untuk perintah yang lain juga akan hilang. Nah, kita akan membuat kondisi. Kondisi di mana kalau view-nya ini settings gitu ya, maka cancel ini nggak perlu ditampilkan. Oke, di sini ya, sama juga di sini ya. Nah, di sini kan cancelnya nggak ada. Sama juga di sini ada bagian settings. Nah, di sini ada localization. Nah, localization terus kemudian kita cari cancel. Nah, di sini ya, kalau kita perhatikan di sini sudah ada formulanya. Formulanya seperti ini. Oke, formulanya seperti ini. Nah, formula ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ini ya, jika view-nya itu tidak sama dengan settings, maka dimunculkan cancelnya. Kalau enggak, dikosongkan. Oke, contohnya di sini ya, saya akan praktekkan yang masih kosong. Nah, di sini ada cancel ya, cancel. Dan kemudian saya akan pilih yang buat kondisi, ini adalah yang ikonnya ini ya, sebelahnya T. Ini ada icon formula, kita klik formula di sini. Nah, kita klik. Nah, kita akan membuat formulanya ya. Nah, formulanya adalah tadi ya, jika gitu ya, if ya berarti ya, jika ya. Nah, if ini sembari kita belajar if, nah if ini dia punya 3 parameter. Parameter yang pertama itu adalah kondisinya. Kondisi itu dia bernilai true atau false. Kalau dia bernilai true, maka yang dijalankan adalah parameter yang kedua, yang ini. Oke. Kalau kondisi yang pertama tadi bernilai false, maka yang dijalankan adalah yang parameter yang ketiga. Gitu. Oke. Nah, parameter yang pertama ini adalah kondisinya ya, kondisinya. Nah, di bagian app sheet itu punya function yang namanya konteks. Nah, konteks. Konteks ini adalah untuk menandakan kita ini sedang berada di view atau tabel yang mana sih gitu. Nah, kita pilih konteks. Nah, konteks ini ada banyak ya, ada app name, ada device, ada host, ada owner, ada table dan ada view. Nah, kita akan lihat untuk di bagian di sini, saya cancel dulu sebentar. Oke, saya cancel. Nah, di sini teman-teman perhatikan rahasianya di sini. Jadi di sini di bagian di bawah alamat email ini, di sini kan ada view ya. Ada view titik 2 settings, terus kemudian ada table titik 2 ini tabelnya ya. Jadi di tampilan ini kita sedang bekerja di view namanya settings dan table namanya per user settings. Nah, itu kondisinya. Oke. Nah, untuk implementasi yang cancel ini, nah cancel ini harus hilang saat view-nya adalah setting. Seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Jadi saya ulang lagi, seperti ini kita bekerja di view di sini ya, di view yang namanya view settings dan kita bekerja di table yang namanya adalah table per user settings. Itu tabelnya. Nah, untuk menghilangkan cancel ini harus hilang di
user ini, di setting ini atau di view ini. Jadi kita harus membuat kondisi bahwa cancel ini harus hilang kalau view-nya itu sama dengan settings, gitu ya. Oke, kita buatnya seperti apa? Nah, buatnya seperti ini formulanya. Kita enter dulu. Nah, kita akan if tadi ya. Saya akan membuat kondisi if, berarti jika view-nya itu sama dengan settings atau view-nya tidak sama dengan setting, itu sama aja, nanti teman-teman cara logikanya seperti apa sama aja. Nah, kita akan membuat jika view-nya itu tidak sama dengan settings, maka tombol cancel masih ada. Oke. Tapi kalau false, berarti kalau view-nya itu sama dengan settings, maka tombol cancel-nya itu diganti blank, gitu ya. Oke. Berarti untuk membuat tadi, untuk melihat kondisi view tadi, kita pakai konteks tadi ya. Kita pakai konteks. Nah, kemudian pilihannya yang dipakai adalah view boleh, tabel boleh. Kita akan pilih view ya. Oke. Jika view-nya itu tidak sama, oke, kita bikin tidak sama ya. Tidak sama dengan settings. Settings. Oke. Jika tidak sama, maka tombol cancel-nya tetap ada ya. Oke, berarti di sini ada cancel tadi. Cancel. Nah, jika tidak, maksudnya jika view-nya ini eh, sama dengan setting, gitu ya, kebalikan dari yang tadi, maka dia akan dibuat kosong seperti ini. Oke, di sini cancel-nya harus kita hapus. Oke, kemudian kita akan cek, kita akan save apakah cancel-nya ini hilang atau enggak gitu ya. Kita save. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita simpan. Nah, kita lihat perubahannya apakah tombol cancel ini sudah hilang atau belum dari eh, view tadi gitu ya. Oke, sudah hilang ya. Oke, sudah hilang. Jadi berarti untuk yang kondisi formula ini sudah berhasil gitu. Seperti itu. Terus itu di bagian untuk menghilangkan si cancel tadi. Nah, sekarang gimana caranya save ini, karena ini adalah menu login seperti ini tadi yang kita buat. Oke. Nah, kita akan rubah yang tombol save tadi menjadi login gitu ya. Menjadi login seperti ini. Nah, file aslinya seperti ini. Jadi masih save. Jadi jangan save. Kalau save kan kayaknya kurang pas ya. Yang paling pas adalah login. Oke, caranya seperti apa? Tentunya caranya hampir sama dengan yang cancel ya. Jadi kalau save ya kita harus cari yang save. Kita cari dulu di save. Nah, sini ketahuan lihat ya, save. Nah, kita akan rubah save-nya ini menjadi login. Caranya juga sama. Tinggal kita klik tanda formula, kemudian kita klik save-nya. Nah, terus kemudian kita sama tadi ya, if tadi konteks, kemudian kita pilih yang view, konteks view-nya itu sama dengan atau tidak sama dengan settings. Oke, maka di sini tentunya akan menjadi save, dan kalau dia itu sama dengan settings, maka akan diubah menjadi login. Ini kita hapus. Oke, jadi kalau view-nya itu tidak sama dengan settings, berarti view yang lain, maka save ini tetap ada. Tapi kalau kebalikan, berarti kalau sama dengan settings, jadi kalau view-nya sama dengan settings, seperti ini sama dengan settings, maka tombol save-nya itu diganti dengan tombol login, gitu ya. Kita save. Nah, ini nggak langsung terlihat, jadi harus kita save dulu. Jadi sekali lagi untuk yang exit ini untuk perubahan struktur data dan perubahan logik itu selalu disimpan biar perubahannya itu langsung bisa disinkronisasi. Oke, di sini sudah berhasil ya. Untuk login ini namanya adalah login. Oke. Terus ada lagi ya, ada lagi. Nah, di atas di sini kan ada tulisan login ya. Biar kita tahu bahwa ini sekarang kita ada di login gitu ya. Oke, caranya gimana? Caranya tinggal kita masuk ke bagian settings.
Ini sudah setting. Nah, terus kemudian ada di bagian ini ya, team and brand. Nah, di bagian bawah ini ada show view name and header. Kita klik. Terus kemudian kita show logo in header. Kita klik juga. Nah, seperti itu. Oke, udah hampir sama ya. Mana tadi? Oke, udah hampir sama ya, gitu. Nah, tapi di sini namanya login, tapi di sini dia masih settings karena view kita namanya settings, gitu ya. Jadi view kita ini tadi, namanya adalah settings, gitu. Nah, kita harus rubah untuk setting ini kita rubah menjadi login. Caranya gimana? Ya tinggal di display name-nya ini kita berikan login seperti ini. Kita berikan login, maka dia akan berubah menjadi login seperti ini. Oke, sudah sama ya dengan yang tadi ya. Oke, sudah sama ya. Sudah sama. Oke, seperti itu. Oke, semoga dimengerti ya teman-teman untuk yang login gitu ya. Nah, sebenarnya loginnya hanya seperti itu ya, hanya seperti ini cara membuat login satu email ke banyak user hanya seperti ini. Jadi kita tinggal kreativitas kita untuk membuat form login ini gitu. Bagian yang pentingnya adalah tadi yang file yang kolom yang tadi ya B1. Nah, kolom yang ini ya, karena informasi yang ini yang akan selalu tersimpan di aplikasi ini ya. Oke, itu. Oke, terus kemudian gimana caranya? Misalnya nih saya login, oke udah berhasil saya login. Nah, nama karyawan tadi kan Bagi ya, Bagi. Saya login sebagai Bagi. Oke, gimana caranya di sini? Di sini ada tulisan menu ya, yang bisa menu. Bagaimana caranya biar terlihat bahwa yang sekarang login ini adalah Bagi. Nah, kita akan merubah menu ini menjadi nama karyawannya. Caranya gimana? Caranya tadi ya, rahasianya tadi di view tadi kan ada menu di sini ya. Nah, kita klik dulu. Klik menunya. Dengan klik menu, dia akan otomatis membuka view menu. Nah, kita tinggal rubah aja. Oke, di view tadi, nggak tahu saya kemarin udah singgung atau belum. View itu sebenarnya dia punya nama. Nama itu sebagai penanda view-nya. Nah, untuk nama view itu nggak boleh sama ya. Jadi nggak boleh double untuk nama view. Nah, untuk view ini, view name ini, otomatis yang ditampilkan ini adalah yang ini. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, kita tadi kan pengennya tulisan menu ini kan diganti dengan nama karyawan tadi ya. Oke, nama karyawan. Sedangkan nama karyawan tadi sebenarnya sudah tersimpan di bagian user setting tadi di nama karyawan tadi ya. Oke, kita akan memanggil isi dari nama karyawan tadi ya. Kita akan memanggil isi dari nama karyawan tadi dan akan menampilkan di menu ini. Nah, karena menu ini yang ditampilkan adalah namanya, nah kita akan ubah di sini di bagian display name-nya. Jadi view name ini nggak bisa dirubah-rubah ya, jangan dirubah-rubah karena kalau dirubah-rubah nanti dia koneksinya akan error. Nah, yang untuk bisa merubah menu ini di sini ada di bagian bawah di sini ada namanya display. Display di sini ada namanya display name. Nah, display name ini hampir sama dengan view name. Jadi kalau di bagian display name ini kita kosongkan, maka otomatis yang ditampilkan adalah view name-nya. Ya, ini view name-nya. Nah, tapi kalau di display name-nya ini kita isi, misalnya kita isi gitu ya, maka otomatis yang ditampilkan adalah display name-nya, gitu ya. Bukan bukan view name-nya. Nah, di sini ya. Oke, di sini. Yang ditampilkan adalah display name-nya. Nah, kita akan menampilkan apa tadi? Menampilkan nama dari isi dari nama karyawan tadi yang sudah kita simpan di bagian user setting. Nah, untuk memanggilnya kita harus klik di sini ya. Kita harus klik yang bagian tombol simbol formula di sini. Oke, terus kemudian kita klik. Nah, kita akan memanggil isi dari si user setting tadi atau nama karyawan tadi. Nah, cara memanggilnya, tadi kan semua informasi kan sudah disimpan di bagian
data, kemudian user setting, gitu ya. Di user setting tadi saya punya nama karyawan. Nah, dengan seperti ini nama karyawan kan kita tidak bisa tahu ya nama karyawan itu isinya apa gitu ya. Nah, nama karyawan ini akan kita tampilkan di bagian menu ini. Nah, caranya adalah kayak tadi ya. Di menu ini tadi ada view menu, kita klik menunya. Oke, kemudian di bagian display name kita klik formula, kemudian kita klik. Nah, kita ambil untuk memanggil nama karyawan di user setting itu tinggal kita ketik aja user setting ya. User setting. User setting terus kita tanda kurung buka, kurung tutup seperti ini ya. Nah, formula ini adalah untuk memanggil user settings yang sudah kita buat di bagian yang pertama tadi. Nah, kemudian formula harus diawali dan diakhiri dengan tanda kurung. Terus kemudian kita berikan tanda petik 2. Kemudian setelah petik 2, dia akan otomatis menampilkan seluruh kolom yang sudah kita setting di bagian user setting tadi. Jadi kan kita sudah men-set ada bagian level, ada bagian nama karyawan, NRP, dan password. Nah, karena yang akan kita tampilkan adalah nama karyawan, maka kita pilih yang nama karyawan. Oke, setelah itu kemudian kita save. Kita save, kita tunggu atau kita save. Nah, di sini otomatis sudah berubah menjadi nama karyawan tadi ya. Nama karyawan tadi adalah Bagi. Maka isi dari nama karyawan tadi akan ditampilkan di sini. Jadi terlihat bahwa oh sekarang yang login ini adalah atas nama Bagi gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau mau dibuat yang tampil ini adalah levelnya juga sama ya, tinggal kita edit aja di sini. Nah, di nama karyawan ini kita edit menjadi level. Nah, level kalau kita save otomatis yang muncul ini adalah level dari yang kita login tadi. Nah, levelnya adalah admin. Gitu. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut lagi. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ya, berarti login kita sudah selesai dan kita sudah bisa membuat login sudah berhasil. Kemudian kita sudah tahu bahwa oh sekarang yang login ini ada di level user ataupun di level admin. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita akan membuat slicing ya. Kita akan membuat filter. Jadi kalau kita login sebagai admin, maka yang tampil ada dua menu ini. Kemarin sudah saya singgung. Kalau saya login sebagai user, maka yang tampil adalah menu user. Jadi kita bisa membuat ini ya, membuat login yang berbeda-beda. Oke, saya akan coba logout dulu ya. Ini ada logout. Oke, tadi saya belum simpan, saya simpan dulu. Oke, setelah saya simpan, saya akan coba login di tadi ya, dua login tadi, dan kita akan melihat user apa namanya passwordnya berbeda, terus kemudian nanti di menunya itu juga berbeda. Oke, saya akan login sebagai user biasa C1234, passwordnya C4321. Kalau saya login sebagai user, oke, maka yang tampil adalah satu menu. Oke ya, atas nama Cika tadi. Atas nama Cika, terus login yang menu yang muncul adalah menu user. Nah, terus kalau misalnya saya logout, terus saya login sebagai admin. Ini ada B4321, admin, saya login. Nah, kalau saya login sebagai admin, maka
otomatis menunya itu dia menu admin. Jadi menunya admin, terus kemudian juga ada menunya itu berbeda. Jadi ada 2 menu tadi. Oke, caranya adalah kalau kita lihat kemarin itu di bagian database, kemudian kita lihat di bagian menu. Bentar, ini agak lambat. Oke, di bagian menu di sini ya. Oke, di bagian menu di sini, kalau kita lihat, oh, bukan di navigasi ya, di navigasi. Oke, kalau kita lihat di sini ada 3 buah baris, 3 buah baris, ya baris yang menu ini ya, menu yang my menu dan kelola user, itu kalau kita lihat itu levelnya adalah admin. Jadi hanya level admin yang bisa melihat 2 menu ini. Nah, sedangkan untuk yang user itu hanya bisa melihat 1 menu. Oke, itu yang namanya filtering tadi. Nah, bagaimana kita akan membuat filteringnya seperti ini? Nah, caranya adalah yang pertama, kita akan membuat view dulu untuk mengambil data di navigation. Itu cara pertama. Terus kemudian langkah yang kedua, nanti kita akan membuat slice untuk melihat apakah kita lagi login di bagian admin. Nah, kalau kita login sebagai admin, maka kita akan membuat filter atau menampilkan hanya data yang levelnya admin yang akan ditampilkan. Nah, itu langkah yang kedua. Oke, langkah yang pertama, tentunya kita akan membuat 1 buah menu di sini. 1 buah menu. Oke, oke saya ini ya, saya ulang yang di sini tadi ya, ada 1 yang kelupaan tadi. Oke, di sini tadi yang kita setting di bagian login tadi, di sini ada bagian finish view. Finish view ini bagian ini ya, view settings ya. View settings. Di sini ada navigation, ada finish view. Finish view ini artinya adalah kalau kita tadi sudah membuat login dan sudah berhasil, setelah loginnya itu berhasil, kemudian view mana yang akan kita tampilkan. Oke, bedanya dengan yang tadi, bedanya yang di setting tadi. Di sini kan ada setting tadi ya. Setting general. Ini adalah view yang pertama kali dijalankan saat aplikasi ini dibuka. Saat aplikasi ini dibuka, maka view yang akan dibuka adalah si user setting. Itu adalah si login tadi. Nah, setelah login selesai atau berhasil, kalau kita lihat di bagian settings, ini ada login tadi ya. Setelah loginnya berhasil, maka view mana yang akan kita buka? View yang akan dibuka adalah yang di finish view tadi. Di finish view ini kita pilih yang namanya view navigation. View navigation-nya mana? Nah, kita akan ubah. Kita akan membuat ya view-nya ya. Gitu. Oke, view-nya di mana? View-nya ada di sini ya. Ada di sini. Nah, menunya kita akan membuat navigasi dulu. Jadi kita akan membuat sebuah view baru. Oke, view baru. Nah, terus kemudian kita akan ambil datanya. Datanya itu dari navigasi. Jadi navigation ini adalah kita ambil dari data navigation ini. Oke, di sini ada data navigation. Nah, data navigation ini diambil dari database yang navigation. Oke, kita urut dulu ya pelan-pelan ya. Oke, di sini ada database namanya navigation. Nah, kita akan membuat view-nya. Ini adalah nama database-nya. Nah, kemudian di navigation ini kan semua datanya masih ada ya, masih nyampur ya, masih tampil semua. Jadi ada yang level admin, ada yang level user, itu harus ditampilkan semua. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat slice
slice itu seperti kayak filter gitu ya, seperti filtering. Kita akan filter dari data-data ini, kita bagi menjadi 2 filter. Yang pertama adalah admin, nanti isinya adalah yang ini dan yang ini. Nah, kemudian nanti slice yang kedua nanti adalah user, itu isinya adalah yang ini. Nah, slice-nya ini adalah seperti ini. Cara membuat slice-nya, di bagian menu data ini, di sebelah kanan dari nama-nama data ini ada tanda plus di sini. Oke, tanda plus di sini, kalau kita klik tanda plusnya, nah ini kita membuat slice. Di sini ada new slice, gitu ya. Kita membuat slice. Rasanya kalau di Excel juga ada slice, gitu ya. Nah, nama slice-nya kita bisa kasih nama, namanya terserah. Nah, kemudian untuk yang bagian source table-nya, otomatis ke navigation, karena kita tadi milihnya yang navigation. Nah, terus kemudian row filter condition. Row filter condition ini berfungsi untuk membuat filter tadi ya. Jadi filter tadi kan kita akan membuat filter untuk yang admin dan juga untuk yang user. Gitu. Nah, kalau kita lihat di My Navigation ini, nah di sini kan ada filternya. Kalau kita klik ya, kita klik dulu. Nah, di sini yang level sama dengan user settings yang level. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa menebak bahwa filter ini akan memfilter yang levelnya, level yang dari navigation tadi kan ada level ya, ada kolom level. Nah, kolom levelnya ini yang harus sama dengan yang user setting yang level. Jadi kita tadi login sebagai admin, maka yang akan tampil adalah menu-menu yang levelnya sama dengan admin. Gitu. Begitu juga sama juga kalau saya login sebagai user, maka yang akan ditampilkan adalah levelnya yang sama dengan user. Nah, itu maksudnya sih kondisi ini ya, atau ekspresi ini. Nah, itu di kondisinya itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa update mode-nya ya. Update mode-nya itu adalah permission-nya untuk yang di slice ini. Nah, slice ini apakah bisa diupdate, apakah enggak, apakah hanya read only aja. Gitu. Nah, itu bisa kita setting di bagian sini. Kalau menu ini hanya untuk dilihat aja ya, kita pilih yang read only. Tapi kalau untuk bisa diupdate, ya kita klik yang update. Oke, kalau misalnya menu ini nggak boleh ditambah, karena kalau ditambah nanti user bisa nambah menu sendiri gitu. Jadi untuk yang add dan delete itu kita hilangkan. Jadi user ini menu ini itu nggak bisa ditambah dan juga nggak bisa dihapus. Dan dia hanya bisa diupdate. Nah, update-nya ini apa? Nanti kita ada di selanjutnya ya. Oke. Update-nya ini misalnya adalah update untuk ikonnya. Jadi admin nanti bisa mengupdate atau merubah icon ini. Terus kemudian tulisan ini bisa diubah. Seperti itu ya. Nah, maksudnya yang update ini. Nanti kita akan batasi mana yang boleh diedit, mana yang enggak gitu ya. Jadi untuk icon, misalnya nanti admin bisa merubah ikonnya, gambarnya ini akan diganti dengan gambar lain, itu bisa diedit. Gitu. Nah, itu nanti di bagian selanjutnya. Oke, itu di bagian navigation. Dengan seperti itu, slice tadi, maka otomatis menu yang tampil di sini mengikuti dari user yang sedang login saat ini. Seperti itu. Nah, itu baru di bagian data ya. Nah, kemudian kita untuk yang di bagian menunya, menu yang ini tentunya for this datanya ini kita pilih yang slice tadi ya. Oke. Bedanya tadi ya, kalau yang for this data tadi kan yang pertama itu adalah navigation. Kalau navigation berarti semua menu akan tampil. Gitu ya. Kita akan coba dulu ya, semua menu akan tampil. Nah, dia ini ya, semua menu akan tampil. Kalau kita memilih database-nya dari navigation, karena navigation ini kan dia ada 3 baris, ada 3 data ya, maka akan semuanya akan ditampilkan di sini. Nah, kita kan maunya enggak ya, kalau kita sebagai admin maka ya menu-menu admin aja yang akan ditampilkan. Nah, pertama tadi ya, kita akan membuat slice tadi, namanya adalah My Navigation. Maka di bagian menu ini
untuk form list datanya, saya nggak memilih lagi navigation, tapi langsung data slice-nya, yaitu My Navigation. Oke, dengan My Navigation yang sudah dibuat filtering tadi, sesuai dengan user login, maka otomatis menu yang akan tampil ini adalah menu yang sesuai dengan level loginnya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa kita save. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut untuk ke bagian selanjutnya ya, ke bagian filtering data. Oke, kita masuk ke bagian filtering data. Filtering data. Filtering data ini fungsinya adalah untuk oke, bukan filtering data udah ya. Menu ini ya, apa namanya? Validasi. Jadi contohnya adalah kalau saya sebagai admin B1234 B4321, saya login sebagai admin. Oke, kalau saya login sebagai admin, kalau saya masuk ke bagian My Menu, oke, My Menu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini bisa menambah data. Di sini ada tombol plus di sini untuk menambah data. Bisa juga mengedit ininya, dan juga bisa menghapus ini karena saya admin gitu ya. Tapi kalau saya login sebagai user, maka tombol-tombol ini, tombol-tombol edit, tambah dan hapus ini harusnya nggak ada. Oke, kita akan coba dulu logout. Kita login sebagai user. Saya sebagai user. Oke, kalau saya klik My Menu, oke, di sini kalau My Menu tadi ya, si user ini hanya read only aja, dia hanya bisa melihat aja, jadi dia nggak ada tombol hapus, nggak ada tombol edit, nggak ada tombol menambah menu gitu ya. Nah, bagaimana caranya bisa seperti itu, bisa membuat permission seperti itu? Nah, permission seperti itu sebenarnya adanya di sini, ada di bagian action. Nah, kalau kita klik action di sini, nah sebenarnya oleh AppSheet sudah dibuatkan 3 buah action otomatis untuk setiap tabel database-nya. Contohnya adalah ada di database menu tadi ya. Oke, di database menu, di sini otomatis dia dibuatkan 3 buah action atau 3 buah tombol. Oke, saya akan masuk ke admin dulu ya biar tombolnya terlihat ya. Oke, saya masuk ke my menu tadi. Oke, di sini ada menu ya, ada menu. Terus kemudian di sini kan ada tombol-tombol tadi ya, tombol-tombol tadi. Nah, tombol-tombol tadi sama ya, sebenarnya tinggal kita manfaatkan yang user setting tadi, ya user setting yang level tadi ya. Nah, pertama di bagian menu, di sini kan ada my menu ya, kita klik my menu. Oke, kita klik my menu, dan di my menu ini ada list datanya, kita dikoneksikan dengan menu tadi ya, dengan data menu. Nah, terus kemudian kita akan lihat di bagian action dan di tabel menu. Oke, di tabel menu. Oke, di sini ada tombol add. Add yang ini adalah yang plus tadi. Yang delete ini adalah yang ini. Terus kemudian yang edit ini adalah yang ini. Gitu. Nah, contohnya di add ya, kita klik di add. Nah, di sini kan ada position. Position ini ada primary, prominent, inline, dan hide.
Nah, kita akan coba hide ya. Kita coba hide. Nah, tombol plus ini akan hilang. Tombol plus ini akan hilang. Nah, cuman kalau langsung kita hide seperti ini, maka user dan admin itu jadi nggak ada bedanya gitu ya. Nah, kita pinginnya kalau untuk yang admin itu muncul, kalau yang nggak admin maka maaf, ya benar, untuk yang admin tombol add ini muncul, kalau yang user maka tidak muncul. Nah, berarti letaknya bukan di sini. Nah, jadi kita akan membuat sebuah condition ya, condition ya. Kita akan balikan ke yang tadi ya. Kita akan balikan ke yang tadi. Oke, di sini. Nah, untuk membuat validasi tadi, ya kalau misalnya untuk yang admin muncul, kalau yang user nggak muncul, maka kita lihat di bagian behavior. Oke, di bagian behavior ini ada parameter ini, only if this condition is true. Jadi si action ini akan tampil kapan sih? Gitu maksudnya itu ya. Kalau kita lihat sederhananya, jadi tombol ini akan tampil kapan? Ini ya. Artinya ini ya. If only if this condition is true. Jadi kalau kita buat formula ini, jika user setting sama dengan jika user setting level sama dengan admin, jadi kalau yang login ini admin, maka akan tampil gitu ya. Seperti ini ya. Tampilnya kapan sih ini? Maksudnya ini ya. Tampilnya kapan? Di tombol ini. Tombol ini tampil kalau user levelnya adalah admin. Nah, ini kalau kita rubah, contohnya adalah misalnya user gitu ya. Kalau user, maka kalau kita save, maka dia akan hilang. Oke, akan hilang ya. Karena tombol add-nya tadi akan muncul kalau dia user. Itu hanya contoh. Tapi kan ini adalah kita akan ini kan kita di level admin. Jadi untuk ini levelnya adalah kita tulis yang admin ya. Jadi kalau dia levelnya itu admin, maka tombol add-nya ini akan muncul. Nah, kalau seperti ini berarti nanti akan muncul. Oke, ini akan muncul ya. Nah, begitu juga untuk yang delete dan juga edit. Ini hanya admin saja yang ini bisa mengedit dan bisa menghapus. Caranya sama ya. Nanti di sini ada delete, di sini ada behavior, sama ya settingnya. Ini ada gitu. Nah, terus kemudian ini ada need confirmation. Jadi kalau di bagian delete itu harus ada konfirmasi yakin di delete atau enggak, ini diaktifkan ya need confirmation ya. Jadi kalau misalnya kita ini delete gitu ya. Nah, dia ada tulisannya, ada confirmation. Misalnya ini. Jadi kalau enggak ada confirmation nanti takutnya salah pencet terhapus seperti itu ya. Jadi harus ada untuk khususnya untuk yang bagian delete ini unit confirmation harus diaktifkan gitu. Terus kemudian juga sama ya untuk yang di bagian edit ini juga ada behavior. Untuk yang behavior juga sama di sini yang levelnya admin. Jadi untuk edit ini terserah mau diaktifkan need confirmation atau enggak. Kalau enggak diaktifkan maka kalau kita klik dia langsung edit seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kita coba untuk yang need confirmation kita aktifkan, terus kita ini, nah dia akan konfirmasi edit atau enggak gitu ya. Seperti itu. Nah, hanya itu sih yang apa untuk yang validasi tombol atau perintah tadi ya, yang ini ya, action tadi itu boleh tampil atau tidak, itu kita memakai tadi ya, user setting tadi. Jadi sebenarnya yang paling penting tadi ya, kita membuat login di awal tadi dengan informasi yang selalu tampil di setiap aplikasi sebelum aplikasi ini di logout. Jadi sebelum aplikasi ini logout, maka informasi nama karyawan yang tampil di sini dan juga levelnya ini selalu aktif gitu ya. Nah, kalau tadi udah kita logout dan kita login dengan user login yang berbeda, maka informasi level dan informasi nama karyawan ini juga akan berbeda mengikuti login yang kita buat. Seperti itu. Oke, rasanya udah cukup ya untuk yang apa namanya
untuk yang membuat login dan juga untuk yang validasi tadi ya, untuk filtering dan juga untuk yang menampilkan tombol itu boleh ditampilkan atau enggak gitu. Nah, seperti ini aplikasi kita lebih lebih ada validasinya, jadi tidak ada lagi diminimalisasi untuk salah input atau enggak user kok dia bisa menghapus data atau menambah data. Nah, itu kita bisa mengatur di bagian tadi, di bagian yang level dan juga di bagian yang user setting serta yang permission yang ini. Yang di bagian behavior only if this condition is true-nya ini. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan di otak-atik lagi juga aplikasinya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Nanti akan saya bantu atau teman-teman yang tahu jawabannya bisa juga membantu teman-teman yang belum bisa seperti itu. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri saja. Ini sudah 2 jam ya, udah hampir 2 jam ya untuk ini. Nanti untuk rekamannya saya share seperti kemarin. Saya share di grup untuk bisa dilihat. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan enggak? Ada ini? Kalau enggak, kita akhiri ininya. Oke, tidak ada ya. Baik, mungkin itu saja. Nanti aplikasinya saya share ke yang belum, yang untuk rekamannya sekitar 30 menit dari sekarang bisa saya share ke grup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah bisa join, kita bisa belajar sama-sama. Semoga teman-teman juga bisa mendapat manfaatnya. Syukur-syukur nanti teman-teman juga bisa membuat aplikasi yang lebih kompleks. Nanti saya juga akan share kalau ada update terbaru yang bisa kita coba untuk membuat aplikasinya, akan saya share juga di grup. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah join. Terima kasih, mohon diri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat Ya. malam.